Pemrograman visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Azmi dengan NIM 23650066. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pendaftaran karyawan yang saya buat menggunakan Visual Studio 2010 sebagai nilai UAS mata kuliah pemrograman visual. Langsung saja di sini di form 1 ini menggunakan checkbox 2 button yang di bagian login sama cancel. Untuk form 2 di sini menggunakan sama dengan di form 1. Kemudian di menu home di sini menggunakan button. Kemudian di form 4 di sini menggunakan combo box, text box dan button, dan di sini ada menu strip. Di form 5 di sini menggunakan combo box sama button dan menu strip. Begitupun dengan di form hapus, sama menggunakan combo box dan button, begitupun dengan menu strip. Untuk form 7 di sini menggunakan menu strip, button. Untuk form 7 di sini menggunakan menu strip, ada button sama data grid view. Dan form 8 di sini menggunakan button sama juga dengan menu strip dan report view. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan database-nya. Kita ke XAMPP. Di sini kita start. Kemudian kita klik admin. Setelah itu kita masuk ke situs localhost. Nah, di sini kita ke new RPD. Nah, di sini ada user dan karyawan 1. User untuk menyimpan data login, karyawan untuk menyimpan pendaftaran. Lanjut, saya akan menjelaskan codingannya. Pertama ke form 1. Pertama, yang di bagian sini untuk membersihkan input pada textbox 1 dan textbox 2 serta fokus pada textbox 1. Kemudian di bagian sini memanggil metode data baru untuk membersihkan input. Kemudian event yang di bagian sini, event yang dipanggil saat form 1 di load. Kemudian memanggil koneksi kemudian memanggil koneksi ke database. Selanjutnya membersihkan input pada textbox. Yang bagian sini menyembunyikan password di textbox 2. Selanjutnya, event yang dipanggil saat button 1 read akan diklik. Memanggil input username dan password. Kemudian validasi inputan tidak boleh kosong. Nah, bagian sini mencetak aplikasi username sudah ada di database. Di bagian sini, jika username belum ada, maka akun baru dibuat. Di bagian sini menampilkan form 2 dan menyembunyikan form 1. Bagian sini membersihkan inputan pada textbox. Untuk bagian sini jika username sudah ada. Dan bagian sini menangani error yang terjadi saat membuat akun. Bagian sini event yang dipanggil saat button 2 close diklik. Dan yang terakhir menampilkan pesan konfirmasi
kepada pengguna, dan jika pengguna memilih yes, maka isi text box akan dikosongkan. Dan jika pengguna memilih no, maka isi text box tetap ada dan pengguna dapat melanjutkan membuat akun. Kemudian event yang dipanggil saat button 3 go to login diklik. Dan yang terakhir memberikan inputan pada textbox 1 dan textbox 2. Event yang dipanggil saat textbox 1 show atau hide password status berubah, menampilkan atau menyembunyikan paspor berdasarkan status textbox. Bagian sini menampilkan sandi, dan terakhir menyembunyikan sandi. Selanjutnya ke from 2. Nah, untuk from 2-nya di sini event yang dipanggil saat from 2 di load, memanggil koneksi ke database, menyembunyikan password di textbox 2. Untuk bagian sini event yang dipanggil saat button 1 login diklik. Memanggil input username dan password. Validasi input tidak boleh kosong. Untuk bagian sini mencetak apakah username dan password sesuai dengan yang ada di database. Untuk bagian sini jika username dan password sesuai, login berhasil. Menampilkan from 3 dan menyembunyikan from 2. Di bagian sini jika username atau password salah. Selanjutnya ini bagian button 2 ini menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna. Jika pengguna memilih yes, maka isi textbox akan dikosongkan. Kemudian jika pengguna memilih no, maka isi textbox tetap ada dan pengguna dapat melanjutkan membuat akun. Bagian checkbox 1 menampilkan atau menyembunyikan password berdasarkan status checkbox. Untuk button 3 menampilkan from 1 dan menyembunyikan from 2. Yang terakhir membersihkan input pada textbox 1 dan textbox 2. Selanjutnya ke from 3. From 3 ini untuk menu-menu yang ada. Kemudian ke from 4. Nah, di sini metode untuk mengosongkan semua textbox. Bagian sini untuk membersihkan from. Untuk from 4, bagian sini peristiwa yang dipanggil saat from 4 dimuat. Peristiwa yang dipanggil saat from 4 menjadi from aktif. Selanjutnya bagian button 1, peristiwa yang dipanggil saat tombol daftar diklik. Pastikan koneksi ke database diinisialisasi dan dibuka. Kemudian validasi input, memanggil nomor indeks terakhir. Bagian sini untuk menyimpan data baru dengan nomor indeks yang diperbarui. Selanjutnya memperbarui combo box di from 5 dan from 6. Kemudian bagian sini pastikan koneksi ditutup setelah operasi selesai. Bagian button 2, peristiwa yang dipanggil saat tombol batal diklik. Textbox 2, di bagian sini agar textboxnya hanya dapat memasukkan angka. Untuk textbox 5, agar textboxnya hanya dapat memasukkan angka sama. Kemudian ke from 5.
Form 5 ini di bagian yang pertama, metode untuk menampilkan nama di combo box. Oke, lanjut. Di bagian sini pastikan koneksi dibuka sebelum wiring. Bagian sini untuk modul pertama, cek jika koneksi sudah dalam keadaan terbuka. Di bagian sini pastikan koneksi ditutup. Metode untuk menampilkan data berdasarkan nama yang dipilih di combo box. Nah, selanjutnya bagian sini untuk metode untuk membersihkan combo box dan text box. Bagian sini peristiwa yang dipanggil saat form 5 dimuat. Untuk combo box 1, peristiwa yang dipanggil saat item di combo box dipilih. Untuk button 1, bagian sini peristiwa yang dipanggil saat tombol edit diklik dan mendapatkan nilai input dari combo box dan text box. Kemudian kita ke form 6. Bagian sini deklarasi koneksi. Kemudian metode untuk menghubungkan ke database. Selanjutnya metode ini untuk memuat data ke dalam combo box saat form dimuat. Bagian sini metode untuk menampilkan data nama ke dalam combo box. Untuk combo box, event handler untuk combo box saat dipilih. Kemudian metode untuk menampilkan data dari database berdasarkan nama yang dipilih di combo box. Untuk button hapus, ini event handler untuk menampilkan tombol hapus. Di bagian sini untuk event handler untuk tombol batal. Kemudian kita ke form 7. Satu baton untuk masuk baton. Bagian sini untuk mengurutkan berdasarkan kolom nomor urut. Selanjutnya ke form 8. Di bagian sini untuk menu home, event yang dipanggil saat menu home diklik. Selanjutnya event yang dipanggil saat menu daftar diklik. Kemudian event yang dipanggil saat menu edit diklik. Lanjut lagi, event yang dipanggil saat menu hapus diklik. Di bagian sini, event yang dipanggil saat menu lihat diklik. Untuk button 1, event yang dipanggil saat button 2 diklik untuk memperbarui data atau memperbarui data pada report. Di bagian modul ini untuk mengoneksikan aplikasi ke database. Di sini coba kita running. Untuk username-nya kita isi, password-nya, nah, setelah login, di sini kita ke pendaftaran.
sampai di report sampai di reset Di sini kita ke daftar. Yudi terserah. Di sini kita masukkan nama dia nih 2345, alamat, opa, lulusan Oh, daerah juga nih. S SMK. Di sini kita isi umur, Bilang, 19. Kita akan membuat database-nya. kita akan Tapi kita daftar. pilih. Kemudian kita sini kita refresh baru. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.